Pemerintah memastikan penyesuaian tarif batas atas tiket pesawat dilakukan secara hati-hati dan terukur, serta mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dampak kenaikan harga energi global akibat konflik di Timur Tengah. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap dinamika geopolitik yang memengaruhi biaya operasional sektor penerbangan nasional. Pemerintah memastikan penyesuaian tarif batas atas tiket pesawat dilakukan secara hati-hati dan terukur. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan maskapai untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi tekanan biaya akibat kenaikan harga energi global saat ini. Pemerintah memastikan penyesuaian tarif batas atas tiket pesawat dilakukan secara hati-hati dan terukur, serta mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dampak kenaikan harga energi global akibat konflik di Timur Tengah. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap dinamika geopolitik yang memengaruhi biaya operasional sektor penerbangan nasional. Menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, konflik dan ketegangan di kawasan Timur Tengah menyebabkan harga energi dunia naik secara signifikan. Hal ini berdampak langsung terhadap biaya operasional maskapai penerbangan di Indonesia. Meski demikian, AHY menegaskan penyesuaian tarif penerbangan bukan keputusan yang mudah. Pemerintah harus menyeimbangkan antara keberlangsungan industri dan kemampuan ekonomi masyarakat. Tentunya negara-negara di dunia termasuk Indonesia harus melakukan langkah-langkah yang tidak mudah, tapi penyesuaian, dan memang ini akan berdampak pada masyarakat, tetapi ini yang memang harus diambil karena semakin meningkatnya harga energi dunia termasuk untuk sektor penerbangan. Saya rasa itu yang memang harus kita sampaikan. Pemerintah memastikan terus berkoordinasi dengan maskapai untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi tekanan biaya akibat kenaikan harga energi global saat ini. Pemerintah berharap situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah segera membaik sehingga tekanan terhadap pasar energi dan sektor penerbangan dapat berangsur menurun. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memerintahkan seluruh kepala daerah untuk memeriksa dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap harga barang jasa dan sektor transportasi. Pemantauan langsung ke pasar-pasar juga sangat diperlukan untuk mendeteksi potensi lonjakan harga. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memerintahkan seluruh kepala daerah untuk segera memeriksa dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap harga barang jasa dan sektor transportasi di lapangan. Langkah ini diambil guna mengantisipasi gejolak ekonomi real akibat tekanan mata uang dolar Amerika Serikat. Menurut Tito, peninjauan langsung dinilai sangat krusial meskipun indikator laju inflasi bulanan dan tahunan di tingkat nasional saat ini masih terpantau dalam kondisi baik. Pemantauan langsung ke pasar-pasar juga sangat diperlukan untuk mendeteksi potensi lonjakan harga. Bulan Mei ini kita harus mengamati betul perkembangan dari dampak terutama kenaikan harga minyak ya, dan juga kurs mata uang. Apakah ada pengaruh atau tidak? Nah, ini perlu dicek ke lapangan oleh semua daerah, pasar, harga-harga barang dan jasa, transportasi, apakah terjadi kenaikan atau tidak. Berdasarkan data BPS, inflasi pada bulan April masih berada di angka yang terkendali sebesar 0,13% secara bulanan. Sektor transportasi tercatat menjadi kontributor utama inflasi periode April dengan kenaikan biaya mencapai 0,99% serta menyumbang 0,12% pada inflasi nasional. Di sisi lain, harga komoditas makanan, minuman, dan tembakau yang terkendali berhasil mengimbangi lonjakan biaya transportasi. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Indonesia dan Belarus menjalin kerjasama bilateral. Ya, di mana Indonesia dan Belarus sepakat memperkuat hubungan ekonomi strategis di bidang perdagangan dan investasi. Dalam kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto di Minsk, Belarus, Indonesia melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Belarus Maksim Ryzhenkov.
di mana pertemuan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat hubungan ekonomi strategis Indonesia dan Belarus. Beberapa agenda kerjasama prioritas dirumuskan. Salah satunya penyusunan roadmap kerjasama Indonesia-Belarus yang akan menjadi salah satu deliverables utama kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia mendatang. Dokumen deliverables ini akan menjadi peta jalan yang terukur untuk mendorong kerjasama di bidang perdagangan, investasi, kemanusiaan, dan sosial budaya. Selain itu, Indonesia dan Belarus juga membahas rencana penerbangan langsung Indonesia-Belarus, kerjasama visa, serta pembukaan kedutaan besar Republik Indonesia di Minsk guna memperkuat konektivitas dan hubungan bilateral kedua negara. Pada sektor strategis, Indonesia mendorong kerjasama di bidang kendaraan listrik, semikonduktor, dan pasokan pupuk potas dari Belarus, sejalan dengan upaya Indonesia memperkuat hilirisasi industri dan ketahanan pangan nasional. Sedangkan di bidang perdagangan, kedua negara membahas perkembangan ratifikasi Indonesia Eurasian Economic Union Free Trade Agreement atau IEA-EU-FTA. Dari Jakarta, IDX Channel. Pemirsa, produksi industri dan penjualan retail China tercatat melambat di bulan April 2026. Perlambatan tersebut menunjukkan pemulihan ekonomi China mulai melemah akibat perang dan penurunan permintaan domestik. China mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada April 2026 setelah data produksi industri dan penjualan retail menunjukkan hasil jauh di bawah ekspektasi pasar. Kondisi ini menandakan momentum pemulihan ekonomi negeri tirai bambu itu mulai melemah di tengah tingginya biaya energi akibat konflik Iran serta lemahnya permintaan domestik. Melansir Reuters, data Biro Statistik Nasional China yang dirilis hari Senin ini menunjukkan produksi industri hanya tumbuh 4,1% secara tahunan pada April 2026. Angka tersebut melambat dibanding pertumbuhan 5,7% pada Maret 2026 dan berada di bawah proyeksi Reuters sebesar 5,9%. Capaian tersebut juga menjadi pertumbuhan produksi industri paling lambat sejak Juli 2023. Sementara itu, penjualan retail yang menjadi indikator utama konsumsi rumah tangga hanya naik 0,2% secara tahunan pada April 2026, di mana angka pertumbuhan ini turun tajam dibanding kenaikan 1,7% pada Maret 2026 dan menjadi yang terlemah sejak Desember 2022. Realisasi tersebut juga jauh di bawah ekspektasi pasar yang memperkirakan kenaikan sekitar 2%. Lemahnya konsumsi rumah tangga masih menjadi tantangan utama ekonomi China. Hal itu ditunjukkan oleh penjualan mobil domestik yang tercatat turun 21,6% pada April 2026 dibanding periode April tahun lalu. Penurunan itu memperpanjang pelemahan penjualan mobil selama 7 bulan berturut-turut, di mana kondisi ini terjadi meski produsen otomotif agresif memperluas pasar ekspor guna menutupi lemahnya permintaan di dalam negeri. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman melaporkan realisasi kredit usaha rakyat atau KUR per 17 Mei 2026 telah mencapai 105,8 triliun rupiah. Jumlah tersebut setara dengan 35,8% dari target penyaluran KUR tahun ini sebesar 295 triliun rupiah. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mencatat hingga 17 Mei 2026, penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR telah mencapai 105,8 triliun rupiah. Jumlah tersebut setara dengan 35,8% dari target penyaluran KUR tahun 2026 ini, yakni sebesar 295 triliun rupiah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, jumlah debitur penerima KUR tercatat mencapai 1.695.528 debitur. Jumlah tersebut terdiri dari debitur graduasi sebanyak 511.208 debitur dan 1.147.082 debitur baru. Dalam rapat kerjasama dengan Komisi 7 DPR RI, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan, jumlah KUR yang tersalurkan sebesar 105,8 triliun rupiah, tercatat penyaluran ke sektor produksi sebesar 67,2 triliun rupiah, atau sekitar 63,57% dari target penyaluran KUR sektor produksi 2026. Baik kinerja semester 1 tahun anggaran 2026 antara lain: 1. Perluasan akses pembiayaan UMKM dengan realisasi penyaluran KUR sebesar 105,8 triliun, jumlah debitur sebanyak 1.695.528 debitur,
dan realisasi penyaluran KUR sektor produktif sebesar 67,2 triliun. Lebih lanjut, Menteri Maman menambahkan sebanyak 15,6 juta UMKM telah mempunyai nomor induk berusaha atau NIB. Kemudian sebanyak 3,7 UMKM telah mengantongi sertifikasi halal dan 628 ribu UMKM telah memiliki izin sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Dari Jakarta, IDX Channel.